Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca beberapa fawaid dan tanbihat dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita berupaya untuk beramal adab ilmi, juga bersikap dengan bimbingan ulama. Fiqih itu perkara yang perlu kita banyak lapang dada terkait dengan khilaf yang ada. Salam mukhalif ya'mal bisunnah hanya atau bidalil menurut sangkaan dia, maka beda ya khilaf masalah fikih dengan khilaf masalah aqidah atau manhaj, sehingga itu perlu bersikap dengan bimbingan ulama. Nah, kita baca bahwasanya yang boleh kuatkan rahimahullahu taala di awal bahwasanya yang sunnah di tarawih itu ihda asrah rakaah. Itu terjebiyah. As-sahih fi hadhihi masalah kata rahimahullahu taala anna sunnata fi tarawih, sunnah dalam tarawih itu antakun ihda asrah rakaah. Salat 2 rakaat, kemudian istirahat, 2 rakaat istirahat, kemudian witir. Namun bimbingan pertama beliau sebutkan rahimahullahu taala, ketika ada seorang yang salat dengan 23 rakaat atau lebih dari itu, pendapat beliau rahimahullahu taala la yunkar alaih. Karena demikian, karena mereka ulama yang berpendapat demikian berdalil dengan keumuman hadis salatul laili masna dan beberapa hadis umum yang lainnya. Nah, bahkan Syekh rahimahullah memberikan bimbingan kepada kita, kalau ternyata di satu masjid yang kita imami ta'assub dengan mazhab yang harus 23, kata beliau rahimahullah ta'ala, pada tawakkal Allah wa talibul ilmi imam tawakkal Allah, ya tidak masalah dia 23 rakaat, tapi dengan catatan kata Syekh rahimahullah, jangan seperti sebagian orang yang cepat dalam salatnya sehingga tidak ada tumaninah, meninggalkan yang wajib-wajib. Ini taujib yang kedua. Ya, pendapat beliau rahimahullah, sekali lagi pendapat beliau rahimahullah, walaupun yang beliau kuatkan adalah 11 rakaat, tapi yang pertama beliau katakan tidak diingkari yang beramal lebih dari itu, sehingga ketika seorang menjadi imam di satu masjid yang mereka jamaahnya ta'assub dengan 23 misalnya, maka tetap tawakal Allah, tapi yang beliau tanbih jangan sampai ya dia salatnya dengan cepat sehingga meninggalkan yang wajib-wajib dalam salatnya. Bahkan beliau sebutkan di akhir pembahasan yang kita baca, ketika seorang ternyata salat di satu masjid, imamnya cepat, tidak sempat dia ruku, tidak sempat sujud, ya tidak sempat menyempurnakan salat, maka boleh dia ya berhenti menjadi makmum, dia niat infisal. Apakah salat wajib ataukah salat tarawih, ya semua salat ketika kita menjadi imam, imamnya tidak bagus salatnya,
tanpa cepat sehingga tidak bisa tumaninah, tidak bisa ruku dengan baik, tidak bisa sujud dengan baik, maka boleh kita memisahkan diri untuk salat dengan benar. Begitu ikhwan rahimakumullah. Di antara yang disebutkan rahimahullahu taala, Al-Hajawi rahimahullah dalam Zadul Mustaqni menyatakan tuf'alu fi jama'atin ma'al witri ba'da al-isya fi Ramadan. Kata beliau rahimahullahu taala, kata Al-Hajawi dalam Zadul Mustaqni, salat tarawih dilakukan dengan berjamaah bersama dengan witir setelah salat isya. Dilakukannya di bulan Ramadan. Itu tarawih. Tarawih itu dilaksanakan dengan berjamaah dan langsung dilanjutkan dengan witir dan dilakukannya waktunya ba'dal isya di bulan Ramadan. Nah, kata Syekh rahimahullahu taala, qauluhu ba'dal isya. Ucapan Al-Hajawi rahimahullah ba'dal isya. Ai ba'da salat isya. Setelah salat isya. Sehingga falau sallau at-tarawih baina maghrib wal isya lam yudriku sunnah. Kalau mereka melakukannya antara maghrib dan isya, maka mereka tidak menepati sunnah. Wa kadzalika aydan yanbaghi an takuna ba'dal isya'i wa sunnatiha. Demikian juga beliau tanbih, tarawih itu tidak langsung ba'dal isya, tetapi setelah salat isya dan salat sunnah ba'dal isya. Sunnah ba'diyah isya, baru kemudian salat tarawih. Tidak langsung isya, langsung tarawih, tapi kata beliau kadzalika aydan yang bagian takuna ba'dal isya wa sunnatiha. Selesai salam, zikir, salat sunnah ba'diyah, kemudian baru salat tarawih. Qala Nabi rahimahullahu taala, qaluhu fi Ramadan. Ucapan Hajawi rahimahullah, tarawih itu di bulan Ramadan. Qala li'anna tarawih fi ghairi Ramadan bid'atun. Nah, kalau sampai dilakukan tarawih di selain Ramadan, maka adalah bid'ah. Fala arada an-nasu an yajtami'u ala qiyamil lail fil masajid jama'atan fi ghairi Ramadan, lakana hadha minal bid'ah. Kalau seandainya ada orang-orang yang mau berkumpul salat malam di masjid-masjid saya berjamaah, ya pada isya salat berjamaah, tetapi di selain Ramadan, maka adalah bid'ah. Ini di antara khasais Ramadan. Di antara khusus Ramadan, kata ulama kita, tidak ada bulan yang disyaratkan di bulan tersebut salat berjamaah qiyamul lail ya selain bulan Ramadan. Tidak boleh di bulan lainnya. Kalau kadang-kadang di rumah tidak masalah. Tapi kalau di masjid secara rutin, ini bid'ah. Kata beliau, wala ba'sa an yusalli al-insan jama'atan fi ghairi Ramadan fi baitihi ahyana. Kalau di rumah tidak masalah. Tidak masalah dia salat berjamaah, salat malam di selain Ramadan, tetapi di rumahnya. Kadang diajak istrinya, kadang dengan temannya. Iya. Li fi'li Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad shalla marratan bi Ibnu Abbas wa marratan bi Mas'ud wa marratan bi Hudzaifah bin Yaman. Ya, kadang beliau salat malam di rumah
berjamaah dengan Ibnu Abbas, kadang dengan Ibnu Mas'ud, kadang dengan Hudzaifah bin Yaman. Tapi kalau kaum muslimin melakukannya di masjid-masjid, setiap badal isya salat qiyamul lail berjamaah di selain Ramadan, maka adalah bidah. Nah, sangat penting ketika Syekh rahimahullahu taala menguatkan bahwasanya yang sunnah tarawih itu ada 11. Namun beliau rahimahullahu taala menyatakan pendapat beliau, sekali lagi pendapat beliau menyatakan tidak boleh diingkari yang lebih dari itu. Bahkan ketika seorang menjadi imam dan jamaah masjid, misalnya ta'assub dengan mazhab harus 23, maka dilakukan. Pembahasannya adalah kata beliau rahimahullahu taala masalah idza qala qailun, jika ada orang berkata sahhahtum anna ihda asra raka'ah, engkau ya Syekh telah menguatkan bahwasanya yang sahih, yang rajih itu 11 rakaat. Fama ra'yukum law sallaina khalfa imamin yusalliha salasan wa isrin atau aktsar. Apa pendapat engkau, wahai Syekh, jika seorang salat di belakang imam yang salatnya 23 atau lebih? Hal idza qama ila taslimatis sadisah najlisu wa nada'uhu abil afdal an nuqmila ma'ah. Bagaimana kata beliau kalau seandainya ya beliau imam mau berdiri menuju rakaat yang ke 11, 12 dan seterusnya, apakah kami duduk tidak ikut dengan dia, kami tinggalkan, nanti baru witir ikut, ya setelah 8 duduk, ketika imam salat berikutnya dia berdiri, dia tinggalkan, dia duduk, tidak ikut lagi, nanti witir baru ikut lagi. Atau kata beliau rahimahullah, yang afdal tetap ikut bersamanya sampai selesai, walaupun lebih dari 11, 23. Pendapat Syekh rahimahullah ta'ala, saya bacakan, yang penting ketika seorang beramal, ya dia tahu bersamanya ada imam itu sudah berpendapat dengan. Minimal dia tahu ketika seorang teman berbuat demikian, itu bukan dia berpendapat, dia itu mengikuti imam itu sunnah. Itu masalah fikih, kawan. Ya. Tidak ifrat, tidak tafrid. Saya belajar fikih di sebagian guru fikih, subhanallah, sampai nggak berani menyalahkan. Dianggap kalau seandainya menyalahkan pendapat imam boleh, berarti menyatakan ya dia mubtadi. Dan keras, tidak harus dia bilang kalau Anda berpendapat misalnya Paul Fulan itu salah, berarti dia menyatakan dia mubtadi. Oh, bisa seperti itu. Ini juga keliru. Sebagian guru fikih ada menyatakan tidak boleh kita mentarjih. Ini qaul Syafi'i, ini qaul Malik, ini qaul Ahmad, ini qaul Hanafi. Sudah, biarkan. Dan tarjih. Apa itu lebih pintar daripada mereka? Itu juga ada. Ada sebagian lagi menyikapi khilaf fikih seperti khilaf dalam masalah akidah. Ya. Sehingga ini pentingnya rahabus sudar dalam masalah fikih. Kata Syekh rahimahullah, pendapat beliau yang afdal, kata beliau dalam masalah ini adalah annal afdal an nukmila ma'ah, kita sempurnakan bersama dia. Walaupun sampai 23, ketika misalnya dulu di Masjidil Haram, kalau sekarang kan sudah alhamdulillah 11. Itu sebelum kita kan, sebelum ini 23. Kita umrah di Ramadan 23. Akhirnya sebagian ketika rakaat ke 9, 10 pada ngobrol jalan-jalan. Ini di garis rahimahullah. Kata Syekh rahimahullah ta'ala yang afdal
an-nuqbilah ma'ah. Wa dalilu dzalik dalilnya apa? Yang pertama, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qiyam Ramadan, innahu man qama ma'al imam, barang siapa yang salat bersama imam hatta yansarif, ya sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia tercatat seperti salat semalam suntuk. Qala, kata beliau, wa man jalasa yantadhiru hatta yasal imam bil witr, barang siapa yang duduk ketika imam salat yang ke-9, ke-10, 11, 12, 13 dan seterusnya, dia duduk nunggu ketika imam witir baru ikut witir, fa innahu lam yusalli ma'al imam hatta yansarif, maka dia tidak teranggap salat sampai selesai bersama imam. Li'annahu taraka juz'an min salati. Itu pertama. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, umum qali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam ya dijadikan untuk diikuti. Jika Anda sudah ada satu masjid, ternyata imamnya seperti itu pendapat beliau, maka ya masuk dalam bab hadis ini adalah mengikutinya sampai selesai. Wa hadza, kata beliau rahimahullah, yashmulu kulla fi'lin fa'alul imam. Ini ya mencakup semua perbuatan dilakukan imam, malam yakun manhiyan anhu, selama tidak dilarang perbuatan tersebut, maka dia harus ikuti perbuatan imam. Sehingga sekali lagi ya, yang beliau berpendapat dengannya, kalau memang dia salat di masjid tersebut, maka ikut imam. Tentu ikhwan, surah al-masalah, suatu masalah, kalau misalnya kita sedang safar kebetulan, mungkin kita kira di masjid tersebut ya 11, subhanallah ternyata enggak, kelihatannya syiarnya sunnah, ternyata enggak, ternyata 23, ya yuk seperti itu. Atau kita mungkin sedang mudik di orang tua kita, di kampung kita, di kampung istri kita, tidak ada yang seperti ini, yang 11. Yang ada masjid rata-rata seperti itu. Dalam keadaan bagus salatnya bagus, tumanina, tapi 2 rakaat. Maka yang pendapat beliau rahimahullah ta'ala, salat tarawih berjamaah di masjid itu lebih aula. Nah, kalau imam misalnya 20, maka ikuti. Nah, itu soal masalahnya. Nah, tentunya kalau kita mau keluar dari khilaf, dan alhamdulillah nikmat dari Allah, banyak mahad Ahlus Sunnah, ya, kita di lingkungan Ahlus Sunnah yang di situ ditegakkan salat 11, itu sudah selesai. Itu keluar dari khilaf. Permasalahan kita adalah kalau ternyata seorang mendapati kejadian seperti itu. Ya, ternyata kita dalam kondisi demikian. Di suatu tempat tidak ada kecuali 23. Atau saya contohkan tadi, misalnya kita dulu di Masjidil Haram dulu. Ya, ternyata salatnya 23. Bagaimana? Ini yang beliau katakan, ya, mengikuti imam lebih aula. Ini kawan, Allah a'lam bishawab. Minimalnya ya kita tahu, itulah bimbingan ulama kita, sehingga kita ya ucapan kita, penilaian kita, sikap kita itu terbimbing dengan bimbingan ulama. Berikutnya, sahabat rahimahullahu ta'ala dalam salat tarawih. Sebenarnya 2 beliau kitab yang berdiri pada salat tarawih. Satu lagi ada juga judul lebih khusus, Qiyam Ramadan. Saya dikasih beberapa poin. Mungkin sebagiannya berbeda dengan tarjih tadi Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sekali lagi, itu masalah fikih. Yang penting kita tahu, itulah pendapat imam kita, para ulama kita. Kita ambil pendapat yang sesuai dengan dalil menurut kita.
Ya, pembahasan pertama yang saya ringkas. Syarah Allah Ta'ala menyebutkan disunahkannya berjamaah dalam sholat tarawih. Disunahkannya berjamaah dalam sholat tarawih. Kata Syarah Allah Ta'ala, la yashukku alimun al-yawm bisunnati bimasraniyatil salatil lail jamaah fi Ramadan. Kata beliau, tidak ada keraguan, ya seorang yang alim tentang sunnah, yang tahu sunnah, dia akan tahu disyaratkannya sholat malam dengan berjamaah di bulan Ramadan. Hadis sholat allati tu'rafu bi sholatil tarawih. Sholat ini, sholat qiyam Ramadan disebut dengan sholat tarawih yang sudah kita baca penjelasan Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Kenapa disebut tarawih? Karena dulu mereka sholat 2 rakaat kemudian istirahat. Ada istirahat, jeda 2 rakaat kemudian istirahat. Qala liumurin salatah. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala, disyaratkannya sholat tarawih dengan berjamaah itu berdasarkan 3 poin. Poin pertama adalah iqraruhu sallallahu alaihi wasallam al-jama' fiha. Jadi dengan sunnah takririyah. Beliau mentakrir amalan sahabat yang berjamaah dalam sholat Ramadan. Yang kedua, iqamatuhu iyyaha. Karena beliau melakukannya. Ini sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah. Beliau pernah melakukannya. Yang ketiga, bayanuhu li fadliha. Nah, beliau menjelaskan tentang keutamaannya. Sunnah qauliyah, sunnah takririyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah qauliyah. Amal iqrar. Ada sunnah takririyah, takrir. Ada hadis Sa'labah bin Abi Malik Al-Quradhi radhiyallahu anhu qala. Kata beliau, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin bi Ramadan. Rasulullah keluar di satu malam di bulan Ramadan. Fara'a nasan fi nahiyatil masjid yusallu. Dia keluar boleh melihat ada orang-orang di pojok masjid sedang salat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yasna'u haula?" Apa yang sedang dilakukan mereka itu? Qala qailun, ada orang berjawab, "Ya Rasulullah, haula'i nasun laisa ma'hum Qur'an." Ya Rasulullah, itulah orang-orang yang tidak punya hafalan Quran. Wa Ubay bin Ka'ab yaqra'u wa hum ma'hu yusalluna bi salati. Ya, maka Ubay bin Ka'ab pun yang menjadi imam. Mereka tidak baca Quran, tidak punya hafalan Quran. Ya, Ubay bin Ka'ab yang hafal Quran. Maka mereka pun salat bersama Ubay bin Ka'ab. Jadi diimami salat tarawih. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad ahsanu au qad asabu. Ya, mereka telah bagus atau telah benar. Syahid yang menyebut takrir adalah walam yakrah dzalika lahum. Rasul tidak mengingkari, ya, tidak membenci apa yang mereka lakukan. Hadis Rahul Baihaqi, kata beliau rahimahullahu taala, kata Baihaqi mursalun hasan. Kemudian Syalbani rahimahullahu taala membawakan, ya, syawahid wa mutaba'at yang intinya menguatkan hadis tersebut. Saya tidak boleh saya baca.
Yang kedua, adapun sunnah fi'liyah adalah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis masyhur. Di antaranya hadis An-Nu'man bin Bashir qala kata beliau kumna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailah 23 fi syahr Ramadan ila thuluthil lail awal. Kami salat malam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam 23 ya sampai sepertiga malam pertama. Ya, kalau dari hitung dari maghrib jam 6 misalnya, subuh misalnya jam 5, berarti sepertiga pertama kurang lebih ya 11-an lah ya. Jam 7 sampai 3 jam setengah kurang lebih setengah 11. Qala tumakum namahu lailah 25 nilai sefilain. Kemudian kami berdiri salat bersama beliau di malam 25 sampai pertengahan malam. Tsumma qama bina lailah 27. Kemudian ya kami salat bersama beliau di malam 27 hatta dhananna alla nudrikal falah. Sampai-sampai kami mengira tidak akan bisa sahur. Ini apa? Perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam salat tarawih. Berkata Syekh Albani rahimahullahu taala menukil ucapan Al-Hakim rahimahullahu taala, kata beliau wa fihi dalilul wadih. Di sini adalah yang sangat jelas anna salat tarawih fi masajidil muslimin sunnatun masnunah. Ya, bahwasanya salat tarawih di masjid muslimin adalah sunnah yang masnunah. Bahkan sebelum tidak saya baca di sini mengingkari. Beliau mengingkari yang menyatakan bahwasanya salat berjamaah tarawih itu adalah sunnahnya Umar. Bukan. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah takririyah, sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah. Adapun sunnah qauliyah tadi yang kita baca hadisnya. Ada Syekh rahimahullahu taala wa mabayanuhu li fadliha huwa marawahu Abu Dzar radhiyallahu anhu qala sumna falam yusalli bina sallallahu alaihi wasallam hatta yaqa'a sabulna min asy-syahr wa qama bina hatta dhahaba thulutsal lail thumma lam yakum bina bis sadisah wa qama bina fil khamisah hatta dhahaba satrul lail faqulna ya Rasulullah law nafatana baqiyat laylatina hadhihi. Faqala, ini intinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif, sesungguhnya barang siapa yang salat bersama imamnya sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatat seperti salat semalam suntuk. Nah, berkata Syekh Albani rahimahullahu taala, wasyahid dari hadis adalah man qama ma'al imam. Fa inna zahirud dilalah, ini jelas menunjukkan ala fadilati salati qiyam Ramadan, menunjukkan keutamaan salat qiyam Ramadan tarawih ma'al imam, ya bersama imam. Rahimahullahu taala yuayidu hadza ma dzakara Abu Daud fil masail. Yang menguatkan ini adalah ucapan Abu Daud dalam masailnya, Masail Ahmad. Qala sami'tu Ahmad. Aku mendengar Imam Ahmad berkata, qila lahu yu'jibuka an yusalli ar-rajulu ma'an nas fi Ramadan aw wahdah. Engkau lebih senang seorang salat bersama kaum muslimin ya ketika Ramadan, dia jemaah tarawih di masjid maksudnya, atau sendirian? Qala, kata beliau, yusalli ma'an nas. Ya, aku lebih senang seorang itu salat bersama manusia.
Wasami itu ayat juga kata Abu Daud menyatakan, aku juga mendengar beliau berkata, yu'jibuni an yusalliya mal imam wa yutir mah. Aku lebih senang seorang itu bersama imam salat tarawihnya sampai witir. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula idza qama ma'al imam hatta yansarif, sesungguhnya seorang jika bersama imam sampai selesai, kataballahu lahu baqiyatal ladzi. Ini yang pertama. Pembahasan pertama apa? Bahwasanya salat tarawih ia berjamaah adalah sunnah mustahab. Pembahasan kedua, kata Syekh rahimahullahu taala, lam yusalli sallallahu alaihi wasallam at-tarawih akthar min ihda asrakah. Rasulullah SAW tidak pernah salat tarawih lebih dari 11 rakaat. Disebut beberapa hadis saya kira sudah ma'ruf, dan tadi kita sebagai sudah kita baca. Nah, yang pertama, hadis yang sudah kita baca, ucapan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak pernah menambah ya di Ramadan dan selain Ramadan di 11 rakaat. Kemudian hadis yang kedua yang jarang kita dengar, hadis yang dikuatkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, hadis Jabir bin Abdullah. Kata beliau, "Shalla bina Rasulullah sallam fi syahr Ramadan 8 rakaat." Rasulullah SAW bersama kami di Ramadan 8 rakaat. Wa autara. Kemudian witir. Sehingga pembahasan kedua, saya ringkas, kata Syekh rahimahullah, tidak pernah Rasulullah SAW salat lebih dari 11. Pembahasan ketiga, waktu besok sudah tarawih, kita selesaikan. Sebelumnya, hal yang penting mungkin diingatkan. Ketika Syekh rahimahullah ta'ala, ya, pembahasan ketiga, terkait dengannya, yaitu, kata Syekh rahimahullah ta'ala, iktisaruhu sallallahu alaihi wasallam alal ihda asraqah. Dalilun ala adami jawaziz ziyadah alaiha. Ketika Rasulullah SAW hanya mencukupkan 11 rakaat, ini menunjukkan tidak bolehnya nambah dari 11. Ini ikhwan, ya kata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, khilaf ada 3. Ada khilaf tawad, ada khilaf tanawwu', ada khilaf afham. Khilaf faham. Sama-sama berdalil dengan hadis yang sama, tetapi ulama kita berbeda pemahaman. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memberikan udzur kepada mereka yang salat lebih dari 11 karena berdasarkan keumuman riwayat-riwayat yang ada. Adapun Syekh rahimahullah cenderung di sini berpendapat tidak. Ya, itu riwayat umum. Ya, tidak bisa mengalahkan yang khusus yang jelas-jelas Rasulullah SAW salat hanya 11 rakaat di bulan Ramadan. Sehingga di pembahasan ketiga saya ringkas, kata beliau, iktisaruhu sallallahu alaihi wasallam ala ihda asraqah, ketika Rasul mencukupkan hanya 11 rakaat, dalil ala adami jawazi ziyadah. Ini terpenting kita pahami. Ketika Syekh rahimahullah ta'ala berpendapat demikian, tidak boleh lebih. Kita perhatikan. Sekali lagi ini untuk kita ya bersikap, berkata dengan bimbingan a'immatuna, ulama'una. Kata beliau rahimahullah ta'ala, mauqifuna minal mukhalifin. Sikap kita kepada orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Kata beliau, idza arafta dzalika. Kalau kamu telah tahu bahwa yang kuat adalah tidak boleh lebih dari 11. Fala yatawahamna atau fala yatawahamanna ahadun annana hina ikhtarna al-iktisar ala sunnah fi 'adad rakaat tarawih wa 'adami jawaz ziyadah 'alaiha annana nudallilu aw nubaddi'u man la yadhalika minal ulama sabiqin lawallahi. Ini penting kan? Kata Syekh rahimahullahu ta'ala,
Jangan sampai ada orang yang punya prasangka. Ketika kita katakan yang terpilih, pendapat yang terpilih adalah yang sunnah 11. Yang sahih tidak boleh lebih 11. Jangan sampai ada orang punya prasangka kami menyesatkan atau kami menyatakan sesat, kami menyatakan mubtadi' orang yang berpendapat selain itu. Ini ulama-ulama. Jangan sampai kita, ya, sekali lagi, punya pendapat, punya kaul, punya sikap yang tidak berbimbingan. Ketika kita katakan yang sahih ada 11, tidak boleh lebih 11. Jangan sampai punya prasangka kami berarti kemudian menyesatkan atau menyatakan mubtadi' orang-orang yang tidak berpendapat demikian. Kama qad dhanna dzalika ba'dun nas. Sebagaimana ini adalah sangkaan sebagian orang. Wattakhadhuhu hujjatan lit'ani alaihi. Ya, ini jangan sampai seorang talibul ilmi kemudian bersikap berkata yang seperti itu pada hatta Syekh rahimahullah demikian dalam menyikapi khilaf yang ada dalam masalah ini, ikhwan rahiman rahimakumullah. Berikutnya, beliau bimbingan, ya salah beliau katakan tadi, kita pilih 11, tidak lebih dari 11. Tapi jangan sampai disangka kita menyatakan yang lebih dari itu berarti sesat, berarti mubtadi'. Tidak. Mereka ulama. Beliau bimbingan kepada kita, ya, kata beliau, yang lebih hati-hati adalah mengikuti sunnah. Ala annahu, ya salah beliau sebutkan, itu pendapat ulama tadi, mutaqaddimin, dan banyak para ulama kita juga berpendapat demikian. Tidak boleh kita kemudian serampangan main apa namanya, itulah tadi berkata kasar atau bersikap kasar, punya sikap yang berlebihan dalam menyikapi masalah ini. Kata beliau, ala annahu mahma qila fi jawaz ziyadah atau adamiha. Kata beliau, ini bimbingan buat kita. Ya, walaupun ada pembahasan boleh tidaknya nambah lebih dari 11. Ada yang menyatakan boleh, ada yang tidak boleh, dan beliau kuatkan tidak boleh. Kata beliau, fama adhun anna musliman yatawaqqafu ba'dama salafa bayanuhu 'anil qawli bi anna al-'adad alladhi warada anhu sallallahu alaihi wasallam afdalu min az-ziyadah. Kata beliau, aku enggak punya prasangka ada seorang muslim ragu, ya, untuk menyatakan bahwasanya jumlah rakaat yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih afdal. Apakah Anda berpendapat boleh atau tidak boleh? Ya, tetap saya kira yang menyatakan boleh pun pasti menyatakan, iya, amal Rasul lebih afdal. Dia yakin dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti dia akan menyatakan bimbingan terbaik dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal terbaik amal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Famal ladzi yamna'ul muslimun al-yawm an ya'khudhu bihadzal huda al-muhammadi wa yad'u ma zadu alaihi walau min bab da' ma jaribu ila mal. Kata beliau, jika demikian keadaannya, apa yang menghalangi kaum muslimin untuk kemudian mereka mengambil bimbingan Rasul? Ya, tinggalkan yang tidak diambilkan, tidak dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya min bab, tinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak melakukan. Yang jelas-jelas tidak melakukan, yakin adalah Rasulullah SAW 11 rakaat. Ini bimbingan Rasulullah SAW, dan beliau kasih judul Al-Ahwatu Ittiba'us Sunnah. Yang lebih hati-hati kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah jelas amalannya 11 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Yang terpenting adalah ingin kita dalam beramal, sikap, berkata, itu harus kita berupaya mengikuti bimbingan ulama-ulama. Jangan sampai kita tidak terbimbing dengan ucapan, ya, para ulama kita, ikhwan. Wallahu a'lam.